Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali Sobat Semesta Menghijau di podcast Semesta Menghijau kali ini. Pada episode kali ini kami mengundang Ibu Kepala Seksi Penyelenggaraan Pelatihan dan Kerjasama Pelatihan, Ibu Santi Susanti Eshut, yang sekaligus juga mungkin kali ini sebagai PLH ya, pejabat pelaksana harian dari karena belum ada yang definitif Pak. Ya, belum ada yang definitif ya. Jadi sebagai PLH Kepala Balai Pelatihan Lingkungan Hidup dan Kehutanan Bogor. Sebelum ke materi inti mungkin Pak Abid seperti biasa perkenalan singkat ya. Perkenalan. Kan mungkin juga belum kenal ya. Oh, belum pernah. Belum pernah nampil ya. Belum pernah tampil di podcast ini kita. Ya, kita simak dulu perkenalannya. Silakan Ibu Santi. Baik, terima kasih Pak Oik dan Pak Abid. Nyapanya apa nih? Kalau Sobat Pelatihan. Oh, Sobat Pelatihan atau Sobat Semesta. Baik, Sobat Pelatihan, perkenalkan saya Santi Susanti. Mungkin dari namanya sudah ketahuan ya. Kalau saya orang Sunda asli, nggak pakai campuran. Saya lahir dan besar di Kuningan. Kemudian sampai SMA saya besar di Kuningan. Kemudian sekolah juga di kabupaten saya di Kuningan. Selanjutnya kuliah ke Bogor. Dan alhamdulillah dapat kerja di IPB ya? Bogor. Betul, di IPB Pak. Fakultas Kehutanan. Iya, ya. Fakultas Kehutanan. Jurusannya apa Mbak Santi? Jurusannya Konservasi Sumber Daya Hutan dan Ekowisata. KSH. Cocok ya. Cocok dengan apa nih Pak? Cocok dulu kawasan TWA di sini. Betul, dulu di sini TWA ya Pak ya. Tapi sekarang sudah berubah fungsi. Kemudian tahun berapa ya? Sini saya 2011 mulai kerja di BPLHK Bogor. Pengangkatan 2011 Mbak ya? Sebetulnya kalau CPNS-nya pengadaan 2010 Pak. Formasi 2010 masuk 2010. Cuman TMT mulai kerjanya saya di April 2011. Oh iya. Riwayat pekerjaan? Riwayat pekerjaan. Saya dari mulai CPNS sampai dengan sekarang ini di BPLHK Bogor. Lulus waktu kuliah tahun? 2010. Oh langsung ya? Luar biasa. Alhamdulillah luar biasa. Iya. 2010 saya diwisuda di bulan Februari kalau tidak salah 2010. Kemudian ya melamar kerja ternyata dapatnya di KLHK alhamdulillah. Kemudian ya langsung ditempatkan di sini dan sampai sekarang masih di sini. Sampai pensiun ya. Dulu pernah sampai pensiun di sini. Berharapnya di sini terus. Berharapnya di sini terus. Oke. Dan dulu pernah di mana aja di sini di seksi apa dulu? Oke. Awalnya saya penempatan di penyelenggaraan diklat kalau dulu ya, karena kan balai diklat kalau dulu, sekarang sudah balai pelatihan. Awal di seksi penyelenggaraan diklat SPD kalau nggak salah. Kalau formasinya apa Mak? Maksudnya waktu daftar formasi apa? Formasinya itu saya sebagai jabatannya pengelola evaluasi, pengelola atau pengelola evaluasi gitu, dan ditempatkannya di situ di penyelenggaraan diklat. Ini senior saya Pak. Jadi jadi betul. Jadi ketika saya masuk Pak Oik ini ada di seksi penyelenggaraan. Jadi kalau mau nanya-nanya pelatihan sebetulnya ke Pak Oik ini. Tapi udah berapa tahun yang lalu ya udah 2011 ya 2012 prosesnya ya. Ada yang berubah. Terus kalau sekarang Mbak Santi kan punya kewenangan parap. Ya. Tapi sebelumnya pernah di KSBT di SDT di bagian tata usaha juga dan di SED ya. Betul. Jadi ketika ada nomenklatur baru yang Kementerian Kehutanan gabung dengan lingkungan ya. 2015. Ya, sekitar 2014-15 kalau tidak salah itu berubah, evaluasi itu ada di seksi sarana dan evaluasi diklat. Nah, saya karena jabatan saya itu maka dipindahkan ke seksi sarana dan evaluasi diklat. Kebetulan Pak Oik juga pindah kalau nggak salah ya ke situ ya Pak ya. Jadi pengelola hutan diklat. Jadi kita bareng-bareng lagi. Bareng-bareng lagi. Kemudian sempat di TU. Di TU betul di 2017 saya. Berarti 2 tahun ya di SED ya. SED. Sekitar 2 tahun. Kemudian di
di SBTU saya hanya 1 tahun di pengelolaan kepegawaian. Waktu itu pegang Simpek. Iya. Berarti sebenarnya Simpek dan lain-lain lah. kalau jadi fungsional sudah banyak tuh Iya, pengalaman. jadi apa aja tuh bisa ya kira-kira fungsionalnya? Iya. Banyak peluang ya. Banyak peluang ya. Tapi sekarang kan lagi menjabat jadi PLH mungkin kepala balai ya ditekuni aja. Mungkin ya mudah-mudahan kalau udah PLH jadi PLT kemudian ya jadi kepala balai. Hilang yang depan-depannya ya. Aduh, berat sepertinya ya. Oke Pak Abid, mungkin kita karena Bu Santi ya. Bu Mbak Santi juga nggak ini. apa-apa, Oh ya kayaknya Mbak lebih juga enak nggak apa-apa kali ya. Oh ya Mbak Santi ya, oke. Ya, Mbak Santi ini kan sekarang Kepala Seksi Penyelenggaraan dan Kerjasama Pelatihan. Kalau dilihat dari tupoksinya memang penyelenggaraan dan kerjasama pelatihan. Mungkin kita dari mana dulu nih Pak Abid? Mungkin dari detailnya TUSI aja dulu. Dari detail TUSI ya, TUSInya apa ya? Teman-teman sobat semesta juga sobat pelatihan tahu kalau misalkan di balai kita strukturnya seperti ini, di seksi ini tugasnya apa saja gitu. Ya silakan. Nah biasanya ngapain itu Mbak di tugasnya Mbak Santi itu? Ngapain ya? Kalau di seksi penyelenggaraan dan kerjasama pelatihan dari namanya itu sudah mencerminkan mungkin ya kegiatannya apa saja. Yang pertama mungkin terkait dengan perencanaan pelatihannya Pak. Kemudian yang kedua pelaksanaan pelatihannya dan yang ketiga itu ada kerjasama pelatihan. Karena kalau bagian monitoring dan evaluasi kan ada di seksi sebelah ya, di seksi sarana dan evaluasi pelatihan. Seperti itu. Jadi ya serangkaian itu kita. Nah, dan mulai dari perencanaan tuh Mbak, kita mulai satu-satu ya. Terkait dengan perencanaan, nah, biasanya untuk menentukan kegiatan pelatihan itu akan diselenggarakan, kan nanti mulai perencanaan, pelaksanaan tadi ya. Nah perencanaan itu gimana mekanismenya untuk merencanakan pelatihan? Ada yang namanya kegiatan identifikasi kebutuhan pelatihan ya atau IKD. Kalau sekarang mungkin seharusnya IKP karena nomenklatur karena nomenklatur kita sudah pelatihan, tapi kita masih menggunakan nama IKD sesuai dengan juplak yang ada. Itu identifikasi kegiatan di kebutuhan diklat ya atau kebutuhan pelatihan. Itu yang menentukan salah satu dasar untuk menentukan jenis pelatihan. Itu biasanya kita lakukan di T-1 ya. Jadi satu tahun sebelumnya. Satu tahun sebelumnya. Itu biasanya kita melakukan itu. Kemudian sasarannya itu adalah user atau calon-calon peserta di wilayah pelayanan kita. Pelayanannya di mana aja Mbak? Ada 5 wilayah pelayanan di BPLHK Bogor ini. Ada di Provinsi DKI Jakarta, kemudian Lampung, terus Bangka Belitung, kemudian Kalimantan Barat, dan di Banten. Iya, kita ada 5 provinsi di Indonesia yang kita layani, Pak. Berarti kalau user tadi bukan hanya kita kan melayani bukan hanya ASN ya? Jadi kita yang kita layani itu adalah aparatur dan non aparatur, termasuk masyarakat ya. Iya. Ya tentunya ya masyarakat mungkin kalau sekarang karena ada lingkungan hidup dan kehutanan lebih luas juga ya. Betul. Bukan hanya di sekitar kawasan atau yang menangani bidang kehutanan, tapi lingkungan hidup juga ya. Betul. Kita sudah karena kan memang sudah bergabung ya dengan lingkungan hidup dan terus kita juga selain kehutanan ada LH juga ya. Betul. Dan pelatihan-pelatihan kita pun ada juga yang sudah di bidang LH juga ada beberapa pelatihan yang kita laksanakan. Benar-benar. Nah, Pak Oik itu tadi kaitan dengan identifikasi. Kan biasanya juga waktu membentuk tim itu juga bukan hanya di seksi saja ya. Fungsional-fungsional yang ikut terlibat dalam itu terlibat ya termasuk Widya Iswara. Kemudian di fungsional lain dilibatkan juga ya. Fungsional lain kita libatkan sebagai contoh mungkin arsiparis atau penyuluh kehutanan yang memang ada di lingkungan kita ya. Kebetulan kan mereka juga ditugaskan salah satunya tugas lainnya gitu kan ada di penyelenggaraan pelatihan. Saya ini Pak Oik 2 tahun semenjak pindah ke sini saya di IKD terus. Cocok memang ya Pak ya. Ya berarti itu cocok dengan kaitan kerjaan sebelumnya yang terkait di kepegawaian. Cuman sebenarnya saya ada otokritik sebenarnya Pak. Ya, gimana? Waduh. Enggak gini, artinya tadi kalau selama ini kita jalankan kurang lebih saya 2 tahun ikut terlibat juga dalam identifikasi kebutuhan pelatihan. Artinya gini, kalau kita melakukan identifikasi 1 tahun sebelum
tadi kan Temen 1 itu kan sebenarnya berbarengan dengan penyusunan anggaran di tahun berikutnya. Artinya sebenarnya data yang kita lakukan ini berbarengan dengan sistem penganggaran gitu. Kadang yang kan kalau IKD seharusnya bukan seharusnya sih menurut saya ya, ada yang memang untuk kita persiapkan 5 tahun waktu untuk penyelesaian Renstra. Jadi Renstra kita seperti ini, pelatihan apa yang 5 tahun kita capai, baru nanti kita detailkan di Temen 1 tadi. Itu juga sih enggak sih sempat kepikiran gitu juga sebenarnya. Maksudnya dalam waktu 5 tahun dengan Renstra yang kita BP2SDM diturunkan ke balai-balai, pencapaiannya ya pelatihan apa yang kita bisa memenuhi Renstra itu selama 5 tahun. Baru Temen 1 nanti kita detailkan untuk pengayaannya gitu. Ya, bagaimana itu, Pak? Berarti memang seharusnya di 5 tahun pertama ini ya. Iya. Nah, ini kan tahun terakhir kita ya. Tahun terakhir untuk ini ya. Cocok Renja ya. Tahun depan mungkin cocok dilakukan untuk 5 tahun. Antara tahun depan atau tahun ini seharusnya. Oh iya, tahun ini. Kan tahun depan itu harusnya sudah running ya. Sudah running. Oke, itu. Jadi harusnya tahun ini ya kita lihat. Tahun Enggak, ini baru kepikiran saja saya sempat terpikir karena pencapaian kita kan ukurannya Renstra. Betul, salah satunya Renstra dan output dalam Renstra itu kan sudah mengikat kita per tahunnya berapa gitu. Artinya itu harusnya terjemahannya ya ke situ gitu, pelatihan-pelatihan apa yang untuk mensupport capaian Renstra tadi selama 5 tahun itu. Sempat kepikiran sih gitu. Tapi ya so far artinya identifikasi kita ya selama ini kita lakukan juga memang mengakar di masyarakat, dibutuhkan gitu ya. Tapi kaitannya dengan tadi kalau misalnya penganggaran tuh biasanya yang usulan untuk tahun depan terakhir di bulan apa? Maret atau? Kemarin terakhir kita diminta di bulan April ya. Oh, di bulan April. Maret biasanya ya. Cuma kemarin baru di April. Indikatif kan biasanya di awal ya. Di awal biasanya. Jadi kan bisa direvisi lagi ya. Tapi ini untuk tahun depannya ya. Iya, untuk tahun depannya. Artinya kalau kita tahu laksanakan IKD tahun ini itu akan terpakainya mungkin 2 tahun ke depan. 2 tahun ke depan. Nah, itu yang maksudnya kurang relate gitu. Oke. Tapi kalau misalkan tadi yang Renstra per 5 tahun, mungkin kita bisa tadi untuk kecocokan terus kemudian perkembangannya seperti apa gitu. Ya, tapi kan kalau dalam posisi perencanaan penyelenggaraan pelatihan itu bukan hanya dari IKP kan. Ya. Ada juga dari ya salah satunya anggaran dan kebijakan dari pusat, Pak. Nah, kebijakan. Ada beberapa pelatihan memang yang mandatori. Ada menjadi kebijakan dari eselon 1 kita BP2SDM LHK ya. Itu jadi seperti drop gitu, kita di drop ya. Itu harus dilaksanakan gitu ya. Betul. Jadi memang pembatas yang paling utama ya boleh jujur mah anggaran, Pak. Karena dan memang di ini ya ditetapkan dari pusat untuk satker itu misalnya tahun ini untuk SDM aparatur sekian angkatan, kemudian SDM non aparatur sekian angkatan dengan jumlah anggaran sekian. Jadi memang pembatas utama kita adalah anggaran. Termasuk juga kalau ada penambahan ya, misalkan ada kebijakan nasional yang apa dulu PS ya? PS ya dulu PS, kemudian PEN. PEN juga ya pemulihan ekonomi itu ya. Nah itu dalam posisi seperti itu pelatihan-pelatihan itu memang dari hasil IKP tidak semua bisa tertampung ya, tidak semua tertampung di anggaran ya, sehingga pelaksanaannya nanti mungkin di segmen terakhir perlu kerjasama ya. Mungkin ini masih di perencanaan, kira-kira kendala di IKD ya, identifikasi kebutuhan pelatihan itu apa yang dirasakan selama ini oleh Mbak di seksi penyelenggaraan? Sebetulnya kalau untuk itu banyak sih ya Pak kendala terkait dengan pembatas tadi yang utama yang saya sampaikan terkait dengan anggaran. Sebetulnya kan kalau kita ingin menghasilkan sesuatu yang bagus gitu ya, harus didukung dengan anggaran yang memadai, mencukupi. Jadi kan selama ini karena ada keterbatasan itu sehingga kita untuk wawancara itu kita melakukannya ya sampling gitu kan. Seharusnya kan memang langsung kita wawancara langsung ke semua orang gitu ya. Kita face to face ya, kemudian kita berkunjung gitu ke mereka. Iya, baik begitu. Nah, kalau kemarin itu kan yang kita lakukan ya menyesuaikan dengan sumber daya yang ada, kita melakukannya ya
dengan wawancara online ya kemarin ya ada Zoom, kemudian ada sih beberapa yang kita datangin ya Pak ya. Ada beberapa. Ada beberapa yang kita datangin. Dan yang kita datangin itu pun mungkin sifatnya kebijakan ya, karena ke dinas-dinas terkait untuk konfirmasi apakah memang data yang masuk ke kita melalui Google Form atau melalui wawancara online itu kondisinya sama dengan data yang tersedia di instansi di lapangan. Oke, sepertinya gini, selama di pelaksanaan IKP itu memang ada beberapa yang sempat menanyakan kalau kita onsite ya. Kenapa Pak? Katanya kalau di hasil IKP itu tidak semuanya tertampung sehingga kita mengisi pun nggak dilaksanakan gitu. Dari yang kita inginkan, dari yang kita butuhkan gitu. Nah mungkin salah satu jawabannya yang tadi ya. Jadi pembatas itu pembatas dan kendala itu yang kita hadapi saat ini. Kemudian kalau di aspek perencanaan yang lainnya selain IKP apa Mbak? Selain IKP, sebetulnya kalau di penyelenggaraan hanya itu ya, identifikasi karena kalau kebutuhan pelatihan ya. Kalau seperti Rensa dan selanjutnya itu adanya di TU sekarang. Kalau dulu memang ada di di kita ya. SPKP ya. SPKP kalau dulu. Terus setelah ada nomenklatur yang baru ya di 2021 ya. Di 2021 itu tugas dan fungsinya kembali ke TU. Program keuangan kepegawaian semua ditarik di TU. Ditarik ke TU. Nah terkait tadi saya masih penasaran kaitan identifikasi. Kadang ini juga Pak ya, maksudnya saya nih, waktu selama terlibat itu waktu kita wawancara juga tadi yang seperti Pak Oik tadi, kaitan dengan ini kadang beban mental juga kita. Maksudnya gini, waktu kita ini tapi sebenarnya kita dalam hati sebenarnya kita nggak bisa melayani dengan sepenuhnya gitu ya. Artinya dengan tadi 5 wilayah layanan. Kemudian 5 wilayah layanan ini kan provinsi. Betul. Belum kita turun sampai ke kabupaten, ke kecamatan. Kan data kita sampai ke sana. Betul, seharusnya. Kemarin aja waktu kita IKD kan hampir responden kita 500 lebih. 500 lebih artinya ya mewakili hampir seluruh kecamatan yang ada di kabupaten itu meskipun ini ya. Itu juga mungkin perlu ini kali Mbak ya. Ya mungkin kita brainstorming gitu ya. Dalam pencapaian Renstra itu mau kita penuhin mana dulu nih? Misalkan untuk Lampung, tapi memang ya agak susah juga ya. Kadang kita bahasanya kan harus terwakili semua. Dan itu pun terwakili itu memang bukan keinginan kita ya. Itu pun sebagai rekomendasi dari kalau nggak salah dari inspektorat ya bahwa itu harus ada pemerataan di rekrutmen peserta ya. Di layanan kita harus hampir rata lah gitu ya. Iya, karena memang itu rekomendasi dari inspektorat. Misalkan contoh saja di tahun sebelumnya kita hanya tersedia 6 pelatihan. Artinya kalau 5 provinsi wilayah layanan yang 5 ini satu-satu nggak semua kabupaten juga ini kalau ataupun juga kabupaten semua terlibat kan jauh-jauh antar kecamatan juga. Nah mungkin itu sebelum kita ke strategi yang kerjasama ya karena keterbatasan itu kita beralih ke pelaksanaan. Penyelenggaraan. Kalau di penyelenggaraan sendiri kalau dari sumber daya manusia yang ada di kita gimana kondisinya sekarang? Kalau untuk kondisi sekarang untuk yang sekarang ya terkini analis ada, kemudian pengolah data ada, kemudian administrasi juga ada. Berapa orang stafnya di Mbak Santi? Kebetulan staf saya 4 ya. 4 yang inti atau? Yang inti. Yang inti ya. Oke. Tapi kita dapat bantuan dari teman-teman fungsional ada 2 jadi ada 6 kalau jumlahnya. Dengan ngelola anggaran berapa? Kalau ini 1 tahun? Berapa ya Pak? 3M ya kalau saya tidak salah. 3M ya. 3M ya. Oke. Kalau dari SDM insya Allah cukup memadai dengan volume kerja yang saat ini. Sebetulnya kalau dibilang memadai sepertinya tidak Pak. Karena setiap pelatihan pun kita tetap melibatkan teman-teman di seksi lain.
ketika kita paralel pelatihannya pasti kita akan melibatkan teman-teman di seksi lain. Berarti itu kan kalau dari segi SDM kurang ya? Ya, artinya ini juga mungkin hal yang menjadi PR kita ya. Untuk pemerataan kompetensi dalam penyelenggaraan pelatihan mungkin ya. Artinya kan walaupun di seksi lain tugasnya lain, tapi ketika dijadikan panitia itu hal yang standar penyelenggaraan itu harus mereka ketahui gitu ya, harus mereka bisa jalankan gitu ya. Nah ini juga mungkin terkait dengan SDM ya. Kalau terkait dengan penyelenggaraan yang terkait dengan kalau WI mencukupi ya, kalau WI mah cukup. Apa mau ditambah? Tadi saya mau nawarkan diri, kalau nggak cukup saya sih nggak siap kalau untuk bantu-bantu ngetik aja. Sebetulnya saya agak sungkan gitu ya kan. Padahal sebenarnya kalau ya secara garis instruksi atau ke ini kaitan dengan sasaran kinerja pegawai WI yang untuk jabatan muda ke bawah kan dibawa di seksi Mbak Santi juga. Saya rasa tidak ada salahnya juga kalau misalkan dilibatkan ya. Bersedia nih bapak-bapak ini. Baru Pak Abid yang mengatakan begitu. Baru Pak Abid ya. Kalau Pak Oik biasa di lapangan ya saya. Gitu. Nah kaitan dengan tadi Mbak Santi, memang kaitan dengan pelatihan penyelenggaraan kan kita sudah mulai ini ya semenjak COVID itu ya. Betul. Jadi online, kemudian kita classical onsite. Jadi sudah banyak pelatihan yang tidak diselenggarakan di kantor kita ya, di kampus kita, sehingga juga itu pertimbangan anggaran juga ya kalau datangkan peserta maupun peserta harus kesini dengan ongkos itu juga itu gimana menurut Mbak Santi kalau pandangannya? Iya, jadi kan memang berubah ya cara pelatihan kita itu dari semenjak COVID sebetulnya. Itu kan yang tadinya klasikal di mana peserta kita undang ke kantor kita gitu untuk melakukan bantuan pelatihan. Transport juga diberikan. Betul, bantuan transport juga diberikan dan memang sebelum COVID itu kan kita fokusnya banyak ke SDM aparatur. Nah, itu. Ya betul sebelumnya ya. Betul. Dan dari segi administrasi dan lain-lain itu masih bisa kita penuhi. Nah, ketika COVID itu kan berubah jadi online semua. Pelatihan yang tadinya klasikal berubah menjadi virtual semua. Tuh, kemudian di masa transisi itu kita mulai mencoba untuk melakukan blended, di mana ada yang sesi tatap muka, kemudian prakteknya kita yang mendatangi peserta. Gitu. Kemudian ada juga yang kita yang datang ke peserta gitu, ke lokasi peserta itu yang kita istilahkan sekarang classical onsite ya. Itu. Dan sekarang yang kita adop ya yang itu, ya classical onsite itu. Ketika karena memang ini Pak Oik ya, kaitan dengan yang tadi misalkan teorinya secara daring, waktu praktek juga ternyata mengulang lagi. Jadi kurang efektif ya. Ya dari sisi pengajar memang ada dua kali pengulangan ya pada saat online dengan klasikal itu tetap harus dijelaskan lagi. Jadi tidak langsung serta-merta pada langsung saat waktu praktek gitu. Langsung praktek. Jadi malah mereka kurang juga efektif ya. Ya, memang posisinya begitu. Kalau dari Mbak Santi sendiri, dari ketiga metode itu kira-kira sebenarnya yang paling ideal yang mana? Kalau ideal sebetulnya enaknya peserta yang kesini Pak. Kesini ya, betul. Semuanya tatap muka gitu. Betul, karena kita sudah punya fasilitas. Oh, fasilitas banyak sarana pelatihan. Betul, sarana pelatihan ada. Kita asrama punya, ruang makan, kelas. Praktek juga kita nggak jauh. Kita nggak terlalu jauh. Kita punya KHDTK. Iya, betul. Sebetulnya seperti itu. Tetapi kan ketika kita diminta untuk bisa melayani seluruh wilayah pelayanan, kemudian ada pembatas juga yang terkait anggaran. Dan yang kita harus melihat juga siapa yang kita latih. Betul. Tuh, kalau untuk aparatur mungkin terkait dengan dokumen-dokumen administrasi itu bisa mereka penuhin. Ketika kita melatih masyarakat, dokumen-dokumen yang kita butuhkan terkait administrasi ini apakah mereka bisa penuhin atau tidak? Seperti itu yang kita khawatirkan sebetulnya. Jadi salah satu pertimbangan untuk kita melakukan classical onsite. Kalau dari sisi user ya, dari pengguna pelayanan kita terutama pelatihan, memang sempat ada usulan gitu dari Lampung kalau nggak salah, dari Provinsi Lampung. Jadi menyampaikan begini, Pak, dengan metode yang dilaksanakan secara
online gitu atau blended learning, itu memang kecenderungan mereka itu seperti yang Mbak Santi bilang, klasikal yang lebih efektif gitu. Dan ternyata seperti yang kita di Unyu Kulon juga kan. Jadi memang ketika banyak pegawai yang baru itu membutuhkan seperti pembinaan yang lebih intensif. Nah, di instansi itu kan memang kita sudah di instansi yang mereka jalan yang di lokasinya itu memang sudah punya beban-beban masing-masing kan untuk target-target kinerjanya. Nah, pengembangan SDM-nya itu sebenarnya harapannya mereka ke kita gitu. Salah satunya untuk pembinaan, bukan sekedar peningkatan pengetahuan dan keterampilan, tapi posisinya di perilakunya itu yang seperti yang waktu kita ke Ujung Kulon itu yang disampaikan oleh Bapak Kepala Balai Taman Nasional. Jadi mereka tuh harapannya memang ada peran klasikal yang memang kita itu harus ketemu langsung. Dan kemudian ada pembinaan sikap perilaku gitu. Nah itu kira-kira kalau untuk mewujudkan ke sana ada nggak ya di beberapa tahun ke depan gitu ya? Berat ya, padahal sekarang itu LAN aja sekarang metodenya MOOC ya. Oh iya ya udah ke sana kita. Untuk yang aparatur ya. Ya karena itu mentargetkan dari segi jumlah mungkin ya. Karena jumlah 20 JP per tahun yang untuk berapa ASN itu ya. Ke ini ya, lebih ke pembinaan karakter mungkin itu ya. Jadi ini Mbak Santi, ini Pak, menurut saya ini juga. Kan kalau mode pelatihan mungkin perlu ya, kalau kita bikin klasifikasi perlu dibedakan juga ya. Kan ada yang tadi ini cukup dengan emosi. Ya, pengetahuan. Iya, pengetahuan saja. Ini cukup dengan transit keterampilan. Karena kalau bicara keterampilan kita lihat YouTube aja sudah cukup, sudah memadai lah gitu. Tapi tadi yang sikap tadi yang barangkali tidak akan ketemu kalau kita ngelihat YouTube. Karena butuh artinya gitu ya tadi kayak itu Mbak Santi waktu kita kebetulan waktu kita IKD ya. IKD ke Banten itu sempat terungkap juga bahwa teman-teman dari sisi pengetahuan keterampilan mereka sudah mahir, tapi dari sisi sikap perilaku itu kaitan dengan kepatuhan terhadap instansi. Contoh misalkan masyarakat mitra. Ya mitra di bawah binaan, non ASN ya. SDM non aparatur mungkin ya. Non aparatur. Nah, ini yang secara mungkin ya bukan ini ya, artinya komunikasi, sikap perilakunya terhadap tadi kebijakan-kebijakan pemerintah maupun mungkin dari kebijakan secara unit satker itu yang kadang nggak nyambung. Nah itu harusnya ketemunya ada di pelatihan ya. Yang unsur itu ada di dalam pelatihan kan, pengetahuan, keterampilan dengan itu ya sikap. Dan sebenarnya menjadi tupoksi kita. Ya mudah-mudahan sih skema ke depan walaupun memang sudah ada MOOC, kemudian ada blended learning, classical onsite. Ya mudah-mudahan klasikal juga tetap ada ya. Tetap ada. Mbak Santi yang berjuang nih anggaran. Ya mudah-mudahan ya. Semoga sih nanti yang SDM aparatur kita bisa klasikal di sini ya Pak ya. Saya harapannya juga seperti itu sih inginnya ya. Inginnya klasikal di Rumpin. Jadi kita sumber daya kita tuh terpakai gitu. Benar. Sarananya ya, sarananya diperbaiki tapi tidak penggunaannya bukan untuk pelatihan gitu. Iya, itu sayang sekali. Ini terkait tadi pelatihan ini kan sudah karena kita memiliki tusi pelatihan ya. Sepanjang Mbak Santi menghandle ini. Nah, dari pelatihan-pelatihan yang sudah kita berikan, artinya kalau capaian output dari jumlah peserta kan terpenuhi ya. Betul. Kalau dari sisi capaian dari dari kemampuan itu gimana Mbak? Atau misalkan dari evaluasi lah yang selama ini dilakukan gimana Mbak? Kebaca gimana gitu? Jadi ini ya peningkatan pengetahuan. Iya. Nah, itu ya maksudnya kepake enggak sih sebenarnya atau kita jangan-jangan kita pelatihan hanya kita menyelesaikan kewajiban saja. Ini ya biar caputnya tercapai gitu ya. Itu sebetulnya ada proses lanjutannya ya, namanya evaluasi pasca diklat. Nah, itu nanti bisa wawancara ke seksi sebelah. Itu tugasnya betul. Evaluasi. Hanya saja mungkin kalau untuk di penyelenggaraan pelatihan kan ada juga evaluasi yang penyelenggaraannya, kemudian ada evaluasi juga terhadap Widya Iswara ya pengajar. Ya selama ini sih
kalau kita wawancara sekilas gitu ya dengan teman-teman peserta, mereka merasa ini pengetahuannya yang meningkat, kemudian meskipun tidak semua ya, ada beberapa yang memang mereka suka gitu dan merasakan manfaatnya dari pelatihan-pelatihan yang sudah kita laksanakan. Gitu, Pak. Nah, Pak, saya ini menarik dari Mbak San tadi karena ada evaluasinya ya, dan itu di seksi sebelah. Saya kadang berpikir gini, jadi kalau kita di balai pelatihan ini, meskipun nanti kita sebenarnya ada BIMTEK juga ya. Ada. Sebenarnya antara pelatihan, BIMTEK, terus nanti ada kelanjutannya itu satu alur gitu. Nah, saya kalau pelatihan itu kan ya segera kita transfer tadi pengetahuan, keterampilan, kemudian sikap perilaku. Tapi kalau misalkan mereka keterbatasan alat, terus kan butuh bimbingan secara teknis gitu ya. Saya kadang berpikir, kadang konsep bimbingan teknis kita kan masih hampir mirip dengan konsepnya pelatihan. Harusnya kalau konsep BIMTEK yang kita lakukan itu harusnya tindak lanjut dari pelatihan. Karena di BIMTEK itu kan ada bantuan alat, kemudian nanti kita evaluasinya nanti setelah tadi, maksudnya kalau dalam benak saya dari pelatihan BIMTEK mereka kita evaluasikan selama 30 hari ya, 30 hari, 1 bulan, kemudian 3 bulan, 6 bulan, artinya 9 bulan. kita memastikan bahwa pelatihan yang kita lakukan, kemudian kita bimbingan itu berjalan gitu ya. Karena kalau habis pelatihan ya sudah, karena kesibukan yang lain yang tadi hasil pelatihan itu nggak kepake gitu. Iya, kalau dilihat dari spektrumnya kan begini, penyelenggaraan pelatihan di kita itu hanya untuk transfer pengetahuan, keterampilan sama sikap perilaku kan. Nah, BIMTEK itu kalau saya istilahkan itu sebagai pilot project-nya. Kalau di sekolah lapang itu ada sekolah lapang yang memang dia dikasih materinya, tapi mereka kalau katakan lagi nih, ngambil contoh yang saya Vokasi ya, saya juga memang agak sedih gitu. Ketika kita nggak bisa menjawab, Pak katanya buat apa kita dikasih pengetahuan, tapi untuk kedepannya kita nggak ada pendampingan atau nggak ada supporting gitu. Kan sebenarnya kita, nah itu mungkin nanti kaitan dengan kerjasama ya. Artinya gini, posisi kita memang tugasnya itu melaksanakan pelatihan ya. Tentang itu dampaknya itu sebenarnya tusinya ada di, kalau nggak di kementerian kita, ada di instansi lain yang di Pemda atau mana gitu yang sebagai eksekutor agensi. Kan itu sebenarnya peserta pelatihannya kan di bawah binaan mereka juga gitu ya. Pembinanya. Jadi sebenarnya ini mungkin nanti kita kupas lebih ini ya, di kerjasama itu mudah-mudahan kedepannya itu pada saat kita melaksanakan pelatihan memang Pemda itu sudah punya supporting apakah dana, sumber daya dan seterusnya untuk pilot project itu gitu. Nah pilot project itu dilaksanakan oleh mereka instansi pembinanya. Nah yang bersangkutannya itu untuk scale up-nya. Untuk memperbesar ketika sudah mulai berjalan satu siklus vokasi misalnya untuk produksi misalnya katakanlah 1 ton per bulan. Nah untuk scale up-nya nanti ke kelompoknya yang mandiri untuk bisa mengembangkan itu. Itu pernah nggak sih Mbak kalau di misalnya pertemuan pimpinan gitu sempat terungkap nggak sih kalau hal yang seperti itu? Iya enggak ya Pak. Karena memang ini sih ya target tadi ya capaian pelaksanaan. Tapi waktu Mbak Santi nanya ke saya, misalnya dampak sukses story itu ya. Sukses story itu. Ya sebenarnya sudah mulai muncul ya. Sudah mulai muncul itu. Iya, mungkin maksudnya akan ke sana ya. Ya. Tapi belum lukas gitu ya. Makanya saya itu waktu ditanya sukses story apa yang terkait dengan pelatihan ini. Nah, sebenarnya sukses story kan kalau sudah berjalan itu. Kalau di penyelenggaraan sendiri kan belum kelihatan outputnya ya. Ya mudah-mudahan arahan itu ya seperti mungkin sudah terpikirkan juga hal seperti itu, hanya memang kita kan terkait dengan siapa melaksanakan dan kemudian kewenangannya apa. Kita kan memang anggaran diberikan untuk di situ, tapi nanti di komponen kerjasama itu yang terkait. Ini pernah juga Mbak waktu kita ke PSKL ya, sempat terungkap juga itu. Jadi ya kayaknya perlu ngobrol deh Mas waktu itu ya. Mungkin nanti kapan-kapan bisa kita diskusi. Ya sebenarnya ini fungsi pelatihan, melatih. Nanti kita dibutuhkan dari apanya? Misalkan kayak pelatihan PS. Oke, bantuan ekonomi produktif dari balai
kita siap ngadain sekian, di sini ngelatih, terus nanti pendampingan gitu. Iya, harusnya begitu ya. Ada siklusnya ya. Kayaknya perlu di kerjasama itu perlu kita detailkan ya kalau membangun kerjasama, artinya pelatihan gitu ya. Tapi sebelum ke kerjasama ya, yang sudah dilaksanakan dulu pelatihannya dengan yang target tahun ini Bang belum diulas ya. Oh iya. Tahun 2024. Yang belum dilaksanakan di semester kedua berarti sekarang kita masuk semester 2. Ya. Semester 2. Cawu sih ya, ada cawu ada semester gitu ya. Kita triwulan sih. Triwulan. Oke. Nah, yang silakan. 2024 gimana Mbak untuk apa ini? Tuh? Target 2024 ya? Bentar, saya lihat contekan dulu. Ya, enggak apa-apa. Kan kita 2024 ya ada berapa pelatihan Pak Ogi? Kita ada berapa pelatihan Pak Ogi? Kalau 2024 itu yang vokasinya aja 25 ya. 26 Pak. 26 angkatan. Ya, 26 angkatan. 33 lain ya kalau ini. Jadi yang vokasi ada 26 angkatan, kemudian yang SDM non aparatur awalnya itu 5 angkatan. Kemudian kita kena AA. Iya. Jadi 4 angkatan. Kemudian kena AA apa coba ini? apa itulah yang namanya inilah apa namanya? Automatic adjustment di anggaran ya. Bahasanya penghematan gitu. Penghematan kalau istilah kita nyemak. Kemudian ada SDM aparatur 2 angkatan untuk tahun ini. Nah, sampai dengan bulan Juni kemarin kita baru berapa ya? Sudah gitu Mbak. Oh iya, sudah ya. Oh, sudah dan baru itu beda ya. Kalau sudah itu hampir selesai. Jadi kalau misalnya untuk yang di bulan Juni itu kita sudah 14 angkatan Pak. 14 angkatan. 14 angkatan dari 1 SDM aparatur, kemudian 1 non aparatur dan sisanya 12 di vokasi. Itu yang pelatihan dari DIPA kita ya. Kemudian ada 1 angkatan di bulan Juni kemarin itu masuk ke vokasi kerjasama. Jadi kita total 15 angkatan 15 untuk angkatan ya sampai dengan Juni kemarin. Plus BIMTEK-nya ada berapa ya? Oh iya, salah. BIMTEK ada 2 angkatan. Dua angkatan betul. Ya. Jadi ada 17 ya totalnya yang sudah kita laksanakan, 17 kegiatan. 17. Itu kalau dari 17 kegiatan itu untuk capaian peserta yang kita latih ada berapa itu? Kita ditargetkan berapa sih dalam 1 tahun nih? Tahun ini. 1000 berapa ya? Kalau untuk yang di pelatihannya itu kita targetnya ada 1260 untuk pelatihan. Kemudian untuk yang bimbingan teknisnya kita 60. Sudah tercapai lebih ya? Setengahnya ya. Setengahnya. Ya. Untuk yang track lah ya. Setengahnya ya. Jadi sisa pelatihan yang belum itu ya separohnya ya. Untuk masih ada vokasi ya, masih ada bambu, kemudian wisata. Itu penyuluhan berbasis ponsel. Oh iya, itu yang baru ya. SDM aparatur ya. Oh iya betul, ada yang baru ya. Ya mungkin sekalian promosi juga nih Pak Abid ya. Kita kebagian itu soalnya. Bagian promosi ya. Jadi ceritanya di pelatihan materi, media dan metode penyuluhan berbasis ponsel. Nah, itu kita panjang ya namanya. Kemudian itu termasuk baru ya. Kurikulum baru dan ini juga kurikulumnya alhamdulillah di BPLHK Bogor yang susun ya. Kemudian disetujui ya yang menginisiasi. Mudah-mudahan ini di angkatan pertama ini dapat, selain kita melaksanakan biasanya kalau kurikulum pertama kan itu trial ya. Percobaan. Bahasanya kita butuh banyak masukan. Butuh banyak masukan. Jadi kita nanti melaksanakan, feedbacknya juga perlu kita dapatkan dari peserta. Nanti rencana di Banten ya. Di Banten. Ya, jadi cocok ini nanti kalau untuk EPD ya. Kan sebenarnya kita mengikuti. Kalau EPD kan harus 2 ya. Dua apa? Dua kali penyelenggaraan. 2 kali penyelenggaraan. Sebetulnya harusnya tuh setiap pelatihan itu di EPD biar kita tahu. Secara keseluruhan. Iya, secara keseluruhan seharusnya. Ya. Seharusnya Pak. Seharusnya tuh semua gitu. pelatihan itu di EPD biar kita tahu berdampak atau tidak pelatihan yang kita laksanakan. Saya sepakat itu karena apa? Sebenarnya waktu tadi di awal kita membuat program, merencanakan program itu harusnya berbasis juga evaluasi.
Artinya karena apa? itu siklus diklat ya, juga ya. Oke lah. Satu siklus kegiatan kan memang seperti itu seharusnya ya. Nggak bisa milih-milih sebenarnya. Iya. Artinya gini, ya selama ini jangan sampai juga tadi di awal kita tadi sudah diskusikan, pelatihan kita itu hanya sekedar memenuhi tanggung jawab menyelesaikan kewajiban. Tapi bagaimana pelatihan itu memang satu dibutuhkan, dua bermanfaat dan itu terus berkelanjutan gitu. Nah itu yang yang perlu tadi evaluasi itu sebagai masukan waktu kita nanti perencanaan. Artinya kalau misalkan tadi kita bikin perencanaan 5 tahun, di tahun ini kita sudah berevaluasi, nah di tahun berikutnya target untuk pencapaian Renstra bisa kita masukkan tuh parameter evaluasi itu. Kayaknya gitu. Saya sempat kepikiran juga tuh ininya. Nah ini terkait. Jadi kalau misalnya seluruhnya harus dievaluasi, lumayan juga volume kerjanya itu. Betul, seharusnya kan kalau menurut saya ya dari segi kegiatan kan mau apapun itu kegiatannya pasti kan itu satu siklus ya Pak. Perencanaan, pelaksanaan, evaluasi seharusnya. Oke. Yang selama ini biasa dipilih EPD-nya. Betul, dipilih ya. Nah, karena tadi ya berbagai keterbatasan, ada banyak kendala. Mana yang prioritas, itu yang harus kita lakukan. Ya memang ya gitulah karena kita banyak pertimbangan ya, artinya dan harus dilakukan seperti itu. Nah, kaitan tadi Mbak capaian output, alhamdulillah kita sudah hampir separuh ya terlaksana. Artinya ada nggak sih misalkan isu-isu misalkan nanti ada penghematan lagi? Itu kayaknya penting juga tuh. Kalau untuk sampai saat ini ya di pelatihan itu kan yang ada satu angkatan yang sudah dihemat. Kemudian untuk selanjutnya kami belum dapat informasi sih Pak untuk penghematan. Ya semoga aja enggak ya. Biar rencana kita realisasi semua lah. Iya terrealisasi di outputnya di itu ya. Outputnya iya. Karena kadang ini ya dari sisi anggaran di penghematan, dari sisi capaian output nggak dihemat ya. Nggak bisa lah Pak itu kalau kayak gitu saya yang nyerah. Karena nggak ada penurunan capaian itu harusnya iya. Kalau misalnya memang dihemat satu angkatan ya 40 ya hilang gitu. Sementara tusi kita tusi pelatihan. Dan kenyataannya tetap aja outputnya ya. Kalau kemarin sih di Bintang juga sih output. Oh di Bintang ya. Ya alhamdulillah berarti. Itu adalah pertanyaan pertama saya ketika diminta data untuk penghematan mau kegiatan apa. Yang pertama saya tanyakan adalah outputnya di Bintang juga atau tidak gitu. Kalau misalnya outputnya tidak di Bintang ya saya cari kegiatan yang lain. Ya alhamdulillah berarti nanti kalau maksudnya kan kita memahami program anggaran tuh ya itu pasti setiap tahun ada proses penghematan, ada proses kebijakan yang di sana ada intervensi yang lain gitu. Kayaknya perlu menyiapkan satu kegiatan yang itu untuk cadangan nih kalau dihemat ini aja, gitu ya. Dimasukkan di komponen perencanaan kah, dimasukkan komponen di kerjasama gitu. Artinya dia tidak mempengaruhi terhadap fungsi utama pelatihan gitu. Contoh misalnya kerjasama, kasih aja di sana koordinasi banyak kerjasama ke 5 unit kerja, ke tingkat eselon 1 binaan. Jadi disiapin aja kegiatan kalau penghematan cut ya gitu. Itu ya, mungkin itu juga sudah bagian dari strategi. Strategi Mbak ya. Ya, sudah dilakukan gitu. Oke. Hanya saja duitnya kurang untuk dihemat gitu. Iya, jadi harus nyari-nyari lagi. Nyari lagi. Nah, tadi sudah pelatihan. Pelatihan apa saja ya di tahun ini tadi? Bambu, Bukasi. Yang belum Bukasi, bambu, apalagi? Pemanfaatan wisata alam, kemudian SIK berbasis ponsel ya. Ada, kemudian ini ada teknik agroforestry itu yang kita revisi ya. Kemudian ada juga pengelolaan sampah di bank sampah itu yang terkait dengan lingkungan ya. Community patrol ya. Community ada patrol lagi itu yang di Bintang kan. Oh yang di Bintang. Berarti sudah luar biasa ya pelatihan kita. Tapi agak berbeda ya kayaknya konsep di tahun ini ya, artinya 1 atau 5 pelatihan tapi kita bisa memberikan layanan ke hampir seluruh provinsi ya. Kalau kemarin kan biasanya satu pelatihan provinsi ini, pelatihan yang berbeda di provinsi ini. Dan kebetulan banyak ya yang vokasinya. Tahun ini kan kita banyak ya 30 lebih angkatan, jadi insya Allah bisa terlayani semua ya. Wilayah pelayanan kita. Bagus tuh kalau nanti punya di laporan ya.
wah kita ini sudah melayani semua nih. Iya. Jadi semua provinsi setidaknya sudah ada satu angkatan. Sudah satu angkatan gitu ya. Ya kalau kita bagi misalnya 30 dibagi 5 aja harusnya per provinsi itu 6 ya. 6 pelatihan lah kita laksanakan. Iya. Tapi kenyataannya kan memang kendala di pembatas itu ya. Iya betul, ada pembatas anggaran. Mungkin kita beralih ke segmen yang paling ini, yang kerjasama paling, ya tadi yang paling penting menurut kita, dan ini juga sobat semesta sekalian ya, siapapun yang melihat video ini atau mendengar ya, mudah-mudahan di segmen yang ini kerjasama ini memang kita masih mencari peluang kerjasama ya, untuk selain memenuhi tusi kita di kerjasama juga ya, mudah-mudahan kita juga berdampak untuk mensupport kinerja dari instansi lain gitu. Dan ini Mbak Santi ya, kita bukan hanya buka peluangnya saja, ya kita benar-benar membuka siapa yang mau masuk kerjasama gitu. Betul. Nah konsepnya gimana tuh Mbak kalau kerjasama pelatihan kita itu? Kalau kerjasama pelatihan itu kita bisa bekerja sama dengan pihak swasta, kemudian dari pihak dinas-dinas yang memang mau melakukan pembinaan terkait dengan pegawainya gitu kan. Selama ini yang biasa kita laksanakan itu yang sudah ya, itu tergantung sebetulnya. Bisa kita hanya mensupport narasumber, tapi mereka yang menyelenggarakan. Itu bisa, anggaran dari sana. Anggaran full dari sana. Atau misalnya kita sharing cost kalau misalnya di kita masih ada anggarannya. Misalnya kita laksanakan di daerah A, misalnya di Banten. Mereka tidak punya anggaran untuk misalnya mensupport transport narasumber dan panitia misalnya. Kalau di kita masih ada anggarannya, mungkin kita bisa support, dan mereka hanya menyediakan anggaran untuk pesertanya, akomodasi peserta dan lain-lain. Itu bisa kalau misalnya kita juga masih ada anggarannya. Tapi memang selama ini kebanyakan support anggaran itu memang dari pemohon kerjasama. Kalau kita menyediakan yang biasanya seperti itu, jadi kita support tenaga ya dari pengajar dan panitia seperti itu. Nah sebenarnya juga lebih menguntungkan juga kalau kegiatan kerjasama diadakan di sini ya. Betul. Karena dari sisi misalkan sarana kita kan nggak dipungut biaya ya kalau kerjasama Mbak. Sebenarnya gimana kalau ini? Sebetulnya kalau itu ada tetap ada ya. Untuk yang sewa asrama dan ini ya. Maksudnya untuk yang pelatihan? Yang pelatihan. Misalkan dari dinas nih, contoh ya, atau dari unit satker, misalkan dari balai. Kemudian ini saya ada program pelatihan, butuh pelatihan, kita mau datangkan peserta ke Bogor, ke Rumpin. Untuk asrama itu tetap dikenakan? Atau tergantung kerjasamanya? Gimana? Tergantung kerjasamanya sih, ada yang kita kenakan, ada yang tidak ya. Yang dikenakan yang gimana itu? Kemarin yang kita kenakan itu yang dari PSK itu kalau saya dikenakan juga, tergantung memang anggaran dari mereka ya. Ketika memang masih perjanjiannya perjanjiannya, ketika bisa difasilitasi, karena kan kita juga ada target PNBP. Nah itu salah satu yang harus kita penuhin juga Pak. Tapi sebenarnya sifatnya lebih terbuka ya. Betul, artinya kita komunikasi aja. Komunikasi aja. Artinya kalau toh pun misalkan kita PNBP sudah tercapai, mereka misalkan dari pihak luar anggaran juga terbatas, kita bisa ya. Itu juga menarik nih. Selain PNBP juga ada target MOU ya. Oh iya, kalau misalnya sesama KLHK kita nggak pakai ini perjanjian. Oh nggak pakai perjanjian. Kalau misalnya di luar KLHK baru. Oh baru. Dan itu ada di target kinerja? Kalau di target kinerja saya nggak ada. Oh nggak ada. Peserta aja. Target peserta. Target peserta. Tahun ini berapa Mbak? Kalau sebetulnya 60 ketika awal tahun itu kita rakor, itu kita ditargetkan 60 orang. Tapi memang belum secara resmi tertulis di perjanjian kinerja saya. Belum. Itu jadi baru. Belum tertera di pemenuhan kinerja kerjasama. Belum. Belum. Enggak. Jadi hanya output pelatihan saja. Oke. Kalau yang saat ini yang sudah jalan kerjasama tadi target peserta dapat berapa? Baru 20 Pak untuk yang tahun ini. Berarti kurang 40 ya? Iya. Kita cari Pak. Mari kita. Siapa tahu sobat semesta ada yang mau pelatihan di sini, mangga terbuka. Terbuka ya. Di seluruh bidang kehutanan dan lingkungan hidup
ya, bidang lingkungan hidup kita ya fasilitas insya Allah ya, maksudnya artinya bisa memadai lah ya kalau ke sini ya. Iya. Kalau ataupun kita diminta untuk ke lokasi juga siap bisa. ya. Banyak mekanisme yang bisa kita yang penting jadi mekanismenya tinggal bersurat aja. Bersurat ya. Yang pertama memang bersurat kebutuhannya apa, pelatihan yang akan dilaksanakan apa, waktu dan lain-lain lah itu yang harus disampaikan kepada kita ya. Ya, ini Pak, kita ini sebenarnya sebagai salah satu lembaga diklat ya, kediklatan, apa namanya teman-teman yang mungkin dari sisi pengetahuan keterampilan sudah memiliki kompetensinya ya. Kalau ataupun belum juga sangat ini. Dari kerjasama ini ada satu ini sebenarnya nilai posisi tawar yang tinggi karena kita memiliki kewenangan untuk menerbitkan sertifikat. Betul. Jadi kalau misalkan hanya sekedar tahu tapi nggak punya sertifikat, ya kan itu juga ini ya, sertifikat kan penting untuk pengakuan bahwa saya ini memiliki kompetensi di sini gitu ya. Nah, jadi untuk sertifikat sendiri gimana Mbak? Jadi gini, memang pertanyaan awal yang biasa saya tanyakan ke orang yang mengajukan kerjasama adalah keluarannya apa yang diinginkan, apakah sertifikat pelatihan atau apa. Ketika mereka ingin sertifikat pelatihan, maka yang harus dilakukan adalah mereka bekerja sama dengan kita, kita harus sebagai penyelenggaranya, tidak hanya narasumber karena apa namanya untuk sertifikat sendiri kan memang yang penyelenggaranya harus kita minimal lembaga pelatihan seperti itu. Jadi ketika kalau misalnya memang mereka tidak keluarannya tidak seperti itu, bolehlah untuk BIMTEK aja misalnya hanya mengundang narasumbernya saja, monggo itu juga terbuka ya. Tapi kalau ketika mereka menginginkan sertifikat pelatihan, maka mau tidak mau mereka tetap harus melibatkan kita sebagai penyelenggara pelatihannya seperti itu. Karena memang ini ya, kalau penyelenggara itu kan juga terstandarisasi kan ya, harus punya sertifikat kan, supaya pelatihan yang dilakukan itu benar-benar standar gitu ya. Penjaminan mutu juga, begitu. Nah kaitan tadi Mbak untuk sertifikat tadi penyelenggara, kalau kita sudah terpenuhi semua ya, artinya SDM kita berapa orang yang sudah memiliki sertifikat? Sertifikat TOC di kita sudah berapa ya? Hampir semua ya? Kalau hampir semua belum Pak. Belum ya? Belum. Tapi memang kalau misalnya itu kerjasama pelatihan, pasti yang saya kirim adalah teman-teman yang sudah punya TOC. Ya, karena ini penting tadi kita menawarkan kerjasama ya SDM kita kitanya yang harus betul. Jadi yang memang kita kirim adalah panitianya yang sudah punya TOC. Yang sudah punya sertifikat training of course ya, yang dikeluarkan oleh lembaga administrasi negara. Oleh LAN. Jadi ya insya Allah terstandar ya. Artinya kita membangun kerjasama pelatihan dari sisi penyelenggaranya terstandar, pengajarnya kita juga ini tadi ada penjaminan mutu ya. Betul, nah kalau kerjasama kayak gitu untuk penjaminan mutunya apakah sama prosesnya yang selama ini dilakukan untuk pelatihan internal kita? Betul, tergantung kan pelatihannya, apakah pelatihannya sudah terakreditasi atau belum. Kalau misalnya sudah terakreditasi berarti kan tidak perlu melakukan penjaminan mutu ke pusat diklat. Kita bisa menerbitkan sertifikat sendiri dari balai. Kalau misalnya pelatihannya belum terakreditasi, itu baru kita melakukan pengajuan penjaminan mutu ke pusat diklat. Dan itu nggak rumit ya, Mbak? Artinya Ya setidaknya, tapi dari segi waktu mungkin ya. Kalau dari segi waktu untuk proses penjaminan mutu itu 2 minggu sebelumnya, itu paling telat ya. Iya. Berarti kalau dari sisi waktu, kalau untuk ingin bangun kerjasama gimana untuk ini ya? Yang paling ini 1 bulan lah, 1 bulan sebelumnya. Ya. 1 bulan sebelumnya sudah menghubungi kita ya. Karena kan kita nggak tahu nih user itu butuhnya apa, apakah kursilnya tersedia atau tidak gitu kan. Jadi kelengkapan sumber daya untuk penyelenggaraan ya, seperti yang utama mungkin kurikulum ya. Betul itu. Dan kurikulumnya yang mungkin pertama yang sudah disahkan kan. Yang keduanya mungkin disesuaikan juga dengan ketersediaan sumber daya dana dan seterusnya sesuai dengan lama pelatihannya. Kemudian ininya juga terkait dengan apa yang harus diperhatikan di penjaminan mutu itu tadi, kalau misalnya 2 minggu sebelumnya berarti atau 1 bulan sebelumnya berarti di Sobat Semesta yang mau menyelenggarakan bulan
Desember berarti itu di November itu sudah mulai karena ada, Desember itu posisi rawan ya. Iya betul, itu rawan di akhir tahun ya. Akhir tahun ya. Itu terkait dengan skema waktu, terkait dengan apa? Kalau informasi terkait jenis pelatihan juga mungkin ada di kita ya. Maksudnya jenis pelatihan apa yang bisa kita selenggarakan yang sudah ready semuanya? Oh ini ya kursus-kursusnya ya. Ada sih Pak kalau ada misalnya ya, tinggal ditanya aja ke sini ya. Iya kalau misalnya mereka butuhnya apa, lalu kita inventarisir ada atau tidak. Dan memang beberapa kali juga kita mereview kursus ya, menyesuaikan dengan kebutuhan user. Iya. Jadi kita masih fleksibel lah. Iya. Hanya memang perlu diketahui oleh sobat semesta semua bahwa revisi kursil itu akan diakomodir ketika kalau nggak salah 70% ya. 70% perubahannya. 70% perubahannya. Jadi kalau masih hanya karena alasan anggaran mungkin itu juga agak berat. Karena di pembahasan itu sempat terungkap bahwa jangan sampai mengatakan karena anggarannya segini SKS-nya jam pelajarannya harus dikurangi. Gitu. Sempat terungkap di pembahasan. Jadi mungkin memang mungkin yang tersedia banyak di kita rata-rata kan sekarang sekitar 4 harian ya. Iya 4 sampai 5 hari. 30 sampai 50 JPL. Nah, Mbak Santi kaitan dengan pelatihan, kira-kira maksudnya untuk penyelenggaraan sendiri ya di luar transport segala macam. Misalkan konsumsi, kira-kira satu pelatihan tuh rata-rata butuh anggaran berapa kalau 4 hari tadi? Kalau untuk 4 hari ya, kalau minimal sekali gitu ya, minimal itu ya sekitar 75. 75 ya, dengan jumlah peserta 40. Artinya informasi ini juga akan memudahkan gitu ya. User misalkan sekitar ginilah kalau misalkan kita mau membangun kerjasama, misalkan cost sharing berarti kita mampunya berapa, nanti dari kita kalau tersedia anggaran berapa gitu ya. Dan biasanya yang di cost sharing di kita mungkin paling dari supply pengajar sama penyelenggara tadi sama penyelenggara ya. Penyelenggara paling kalau ini ya. Nah kayaknya menarik tadi ya. Untuk informasi jenis pelatihan kayaknya perlu diupload juga tuh di media center kita. Oh gitu ya. Maksudnya jenis kita ini artinya apa? Yang bisa yang ready kerjasamakan gitu ya. Itu juga bagus. Maksudnya yang sudah terakreditasi, yang belum itu pun juga nanti dikasih keterangan. Kalau misalkan ini siap juga gitu ya. Betul. Hanya perlu waktu persiapan yang lebih awal. Lebih lama mungkin kalau untuk artinya orang akan tahu bahwa kita di Balai Pelatihan LK Bogor itu memiliki kursin ini, punya SDM yang siap untuk mengajar tentang ini, bisa mentransfer pengetahuan keterampilan tentang ini. Jadi user orang yang baca di media kita, orang juga iya bisa ya gitu ya. Meskipun tadi kalau cost sharing kan artinya lembaga ke lembaga gitu ya. Betul. Nanti kan kalau yang sudah kita terima akreditasinya ada berapa ya yang sudah terakreditasi? 7 ya. Dan itu ada kategori A dan B ya. Dan kalau kategori A kan bisa kita terbitkan sertifikat sendiri ya. Betul, dan itu berlaku 5 tahun. Oh, berlaku 5 tahun ya. Oh iya. Kalau yang B juga sama berlaku 5 tahun. Enggak, 3 tahun. 3 tahun. Oke. Dan itu ya berarti kalau nggak salah saya ingat ya, yang A itu rehabilitasi mangrove dengan Sigponsel kalau nggak salah. JNSS. Oh JNSS ya, bukan Sigponsel ya. Oh lain lagi. Belum. Oh Sigponsel belum ya. Mbak, kalau kira-kira ke depan ada nggak sih artinya? Kita sebenarnya sudah sering diskusi ya Pak Oik ya. Artinya baik di podcast maupun di luar itu. Kita pengen sebenarnya artinya pelatihan ini kita buka. Misalkan buka pendaftaran. Kan selama ini kita kecenderungannya mencari orang. Bukan orang yang ingin mendaftar. Jadi kita buka pendaftaran, kalau misalnya kita kasih keterangan apabila 30 biaya, kita belum ada mekanisme itu ya PNBP pelatihan ya. Belum. Itulah yang kadang suka ditanyakan juga kan sama teman-teman. Itu juga saya juga dulu ya waktu masih di Manggala itu juga ini juga sering sampaikan juga kenapa nggak dibuka sementara masyarakat pengguna kita itu membutuhkan dan mereka sanggup kalau membayar gitu ya. Nah itu kayaknya mungkin perlu didorong Mbak. Jadi bikin program pelatihan yang memang ada itunya ya, sudah ada dananya gitu berapa gitu. Kan saya pernah itu, jadi waktu itu di pembentukan ya Widya Iswara
kan kita harus ngikuti di luar, di LAN. LAN itu kan sudah bekerjasama dengan beberapa lembaga diklat, kemudian kita daftar ke sana. Di sana dikasih keterangan kita begitu jadi daftar akun, kemudian kita masuk. Nanti kalau peserta sudah 30, nanti akan diinformasikan kembali mekanisme pembayarannya, kapan pelaksanaannya. Tapi mereka sudah pasang jadwal itu. Iya. Itu jadi batas pendaftarannya kapan. Ini tapi pelaksanaan itu dalam 1 tahun kita sudah buka semua pelatihan ini tanggal ini bagi yang mau ikut pembayarannya itu. Dan perkembangannya yang mekanisme seperti itu di kementerian kita sudah sampai di mana ya? Atau belum? Sebelum ya mungkin untuk yang dekat aja di pusat diklat SDM LHK belum ada yang mekanisme seperti itu ya. Yes, mudah-mudahan itu bisa, menjadi mekanisme itu bisa dibangun gitu. Karena memang kalau dilihat dari saya pernah juga ikut MOT bareng nggak waktu kita MOT ya. Pernah kita studi banding ke BPKP kan. Maksudnya kan penyelenggaranya Pusdiklat SDM LHK sebenarnya keinginan ke arah sana itu sudah mulai dibangun gitu. Jadi kita sempat studi banding ke sana, kemudian mekanismenya seperti apa. Dan memang kalau mekanisme seperti itu di awal tahun itu bahwa list pelatihan yang akan diselenggarakan tuh ini yang dibiayai sendiri di APBN ya, di lembaga itu ada yang dibiayai mandiri. Ya sama kayak uji kompetensinya LAN kan gitu. Mandiri itu dibuka kita dibuka pendaftaran, terus kemudian jumlahnya berapa dibatasi, biayanya sepertinya sekian. Kalau dengan biaya mandiri kemudian ada capaian output itu ya, output pelatihan kerjasama. Sepertinya itu akan lebih memudahkan kalau mekanisme kalau mekanismenya sudah ada ya. Ya mungkin ini juga mekanismenya dulu ya Pak ya. Artinya ini bahan-bahan yang perlu disounding lagi di rapat-rapat pimpinan mungkin ya. Iya betul. Iya, artinya kita ini punya SDM yang memadai, sarana memadai, kemudian juga dari sisi waktu juga kalau tadi dengan anggaran yang tersedia dari APBN kan 1 tahun 6, artinya masih banyak waktu. Ya, akhirnya kita buka podcast ya Pak Ega. Nah mudah-mudahan ini juga Pak Abid informasi terkait dengan pelayanan kita melalui media podcast ini mudah-mudahan tersampaikan. Jadi baik bagi pengguna layanan kita, pelatihan atau pengguna layanan di KHDT kan nanti kita undang juga Kepala SED ya, Pak Abid ya untuk menjelaskan terkait dengan layanan yang terkait dengan KHDTK ya. Dan sarana juga nanti KSBTU. Nah itu mudah-mudahan dengan podcast ini tersampaikan kepada sobat semesta ya. Dan beberapa kalau kita podcast yang teknis itu Mbak Santi ya. Kan sebenarnya ide kita waktu itu podcast itu kalau di pelatihan kan hanya terbatas 30-40 peserta. Betul. Tapi kalau podcast itu kan bisa lebih dari itu. Bisa lebih dari itu. Hanya saja secara detailnya nanti ikut pelatihan. Nah sekarang kita bahas kerjasamanya. Karena apapun sejelas apapun dijelaskan di sini tidak akan menyamai pelatihan. Kalau pelatihan ini promosi. Karena beda ya Pak ya. Beda. Karena kalau di sini ya hanya mungkin batasnya di pengetahuan aja. Transfer informasi ya. Untuk detail bagaimana cara melakukannya, bagaimana suasana di pembelajarannya itu ya ikut pelatihan. Jadi kalau butuh kerjasama tinggal hubungi Mbak Santi ya. Nomor bisa ada call center ya. Ada call center. Iya, ada call center ya. Ada. Itu bisa dihubungi. Di deskripsi nanti sama Mbak Priska dimasukkan. Boleh. Ada lagi Mbak Santi kira-kira yang mau disampaikan kaitan dengan tugas atau mungkin ada pengalaman menarik nangani pelatihan ini? Cukup sih Pak sepertinya ya udah panjang nih kita. Udah panjang. Oh iya 11:30 ini. Iya sudah 1 jam lebih. Ya mungkin untuk kalau memang sudah cukup sementara kita akhiri dulu ya. Mudah-mudahan nanti ada informasi yang lain ya kaitan dengan pelatihan detailnya kalau misalkan butuh teknisnya seperti apa, pelatihan itu bentuknya kayak gimana, metode-metode atau apa. Dan kalau misalnya itu masih panjang untuk disampaikan, kita undang Mbak Santi lagi. Siap. Saya sih siap. Kalau kan Mbak Santi kan PLH Kepala Balai kesibukannya sudah. Mungkin sekarang lagi sibuk-sibuknya ya. Lagi padat-padatnya. Terima kasih banyak
Mbak Santi atas kehadirannya di podcast ini. Mas Abid juga terima kasih. Sobat Semesta sekalian, podcast ini selain di YouTube bisa juga diperdengarkan di YouTube Musik, kemudian di Noise dan di Spotify. Sampai ketemu di episode berikutnya. Terima kasih atas segala perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jangan lupa subscribe ya. Like, share dan share.